Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan program linear. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menentukan penyelesaian permasalahan program linear? Yang pertama, kita harus menerjemahkan syarat-syarat ke dalam model matematika. Model matematika ini biasanya dalam bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, kita menentukan fungsi objektif atau fungsi sasaran, yaitu fungsi yang akan kita cari nanti nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menggambar daerah penyelesaian dari model matematika yang sudah kita buat tadi di langkah yang pertama. Kemudian yang terakhir, kita akan menentukan nilai minimum atau maksimum dari fungsi sasaran. Di sini ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan uji titik pojok daerah penyelesaian. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode garis lidik. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Contohnya, seorang pengrajin patung akan membuat patung Dewi Sri dan beberapa patung Ganesha. Sebuah patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak untuk lapisannya. Sementara sebuah patung Ganesha membutuhkan 3 gram emas dan 1 gram perak untuk lapisan luarnya. Persediaan emas dan perak masing-masing hanya 12 gram dan 8 gram. Jika patung Dewi Sri akan dijual dengan harga 500.000 per buah, sedangkan patung Ganesha akan dijual dengan harga 400.000 per buah, maka berapa banyak patung yang harus dibuat agar pengrajin tersebut mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, caranya bagaimana? Sesuai dengan langkah yang pertama tadi ya, kita akan menerjemahkan dulu syarat-syarat ke dalam model matematika. Nah, untuk mempermudah menerjemahkan ke dalam model matematika, kita pakai bantuan tabel ya. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini bebas sebenarnya ya. Emas dan peraknya boleh di samping, kemudian Dewi Sri dan Ganeshanya boleh di atas, bebas. Nah, yang penting ini hanya membantu aja. Dan misalkan tidak menggunakan tabel, bagaimana? Tidak apa-apa. Misalkan kalian sudah bisa langsung menentukan, silahkan aja. Nah, kita baca satu persatu. Di sini ada patung Dewi Sri. Ini sebagai variabel X-nya, sedangkan patung Ganesha kita misalkan sebagai variabel Y-nya. Di sini untuk membuat patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas, kita tulis di sini ya, 2 gram. Kemudian 2 gram perak juga. Untuk membuat patung Ganesha membutuhkan 3 gram emas dan 1 gram perak, sedangkan persediaannya emas itu ada 12 gram, sedangkan perak ada 8 gram. Jika sudah selesai untuk tabelnya, sekarang kita tulis model matematikanya. Untuk model matematikanya, dari yang pertama dulu, berarti di sini ada yang pertama ada 2x ditambah 3y. Berarti kalau persediaannya 12, hanya 12 untuk emas, berarti penggunaannya tidak boleh lebih ya, tidak boleh, atau kurang dari sama dengan 12, maksimal 12, berarti tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua, 2x ditambah y perak ya, untuk perak berarti batasannya ada 8, berarti kurang dari sama dengan 8. Karena x dan y adalah bilangan cacah positif, karena akan berkaitan dengan jumlah, maka ada tambahan, yaitu untuk x lebih besar sama dengan 0 dan y juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti untuk model matematikanya sudah kita buat ya. Nah, baru kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan fungsi objektif. Fungsi objektif itu adalah fungsi yang akan kita buat nanti maksimum dan minimumnya. Nah, jadi
Bagaimana? Nah, ini untuk fungsi objektifnya kita bisa pakai yang ini nih. Ya. Ini sebagai fungsi objektifnya nanti. Ya. Fungsi objektif kita tentukan fungsi objektif atau fungsi sasarannya. Nah, di sini fx-y-nya fx, y-nya sama dengan patung Dewi Sri akan dijual 500.000, berarti 500.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, ini boleh kita sederhanakan sama dengan sama-sama kita bagi 100.000 berarti 5X ditambah 4Y. Nah, tapi nanti ketika kalian menghitung harus dikalikan lagi dengan 100.000. Nah, atau kalau enggak biarkan aja boleh ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Menentukan daerah penyelesaian. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang kemarin ya, kita kan punya 1, 2, 3, ada 2 kendala ya, ada 2 syarat, jadi kita gambar aja. Untuk yang syarat pertama berarti kita butuh untuk garis yang pertama 2x ditambah 3y sama dengan 12, berarti kita buat tabel seperti yang kemarin untuk memudahkan aja. Ini sebagai x, ini y-nya. Oh, maaf, ganti dulu. Ya, kita buat tabelnya. Oke, ini x-nya, ini y-nya. Jika x-nya 0, berarti y-nya 12 dibagi 3, berapa? 4. Oke. Sekarang kita balik, kalau y-nya yang 0 berarti 12 dibagi 2, berapa? 6. Nah, ini akan ketemu ya. Jadi ini titiknya 0,4, sedangkan ini titiknya 6,0. Oke. Sekarang untuk garis yang kedua, 2x ditambah y sama dengan 8. Kita buat juga. Oke, ini x-nya, ini y-nya juga. Kalau x-nya 0 berarti y-nya ketemu 8. Kalau y-nya 0 berarti x-nya ketemu 4. Nah, ini titiknya ada 2 juga, 0,8 dan 4,0. Nah, titik-titiknya sudah, berarti langsung bisa kita gambar. Kita gambar ke dalam daerah penyelesaian. Oke, ini sebagai sumbu y, ini sebagai sumbu x. Nah, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, sekarang kita pasangkan. Yang pertama 0,4, berarti 0,4 ada di sini. 0,4. Kemudian pasangannya dengan 6,0. 6,0 ada di sini, 6,0. Oke, sekarang kita garis dulu. Untuk yang pertama garisnya kita garis pakai warna, merah boleh. Oke, kita garis pakai warna merah. Ini maaf, ini adalah garis 2x
ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya yang mana? Karena di sini kurang dari, makanya kita arsir bagian atas ya. Coba kita arsir bagian atasnya. Kita arsir pakai warna merah, boleh merah juga ya. Kita arsir dulu. Kita blok bagian atasnya, karena ini yang bukan daerah penyelesaian. Nanti yang merupakan daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih. Oke, sudah, berarti kita akan gambar daerah penyelesaian garis yang kedua. Garis yang kedua kita gambar 0,8. 0,8 ada di sini, ini 0,8. Kemudian 4,0 di sini. Ini adalah titik 4,0. Kita hubungkan dua titik ini, maaf ya. Nanti kalian menggambarnya pakai penggaris biar rapi. Ini adalah garis 2x ditambah Y sama dengan 8. Nah, sekarang kita arsir juga daerahnya, karena kurang dari juga yang kita arsir adalah bagian atasnya. Oke, kita arsir. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita akan arsir daerah yang memenuhi XY nya. Nah, misalkan biru ya. Nah, di sini kan X nya lebih besar dari 0, berarti dia bagian positif yang kita pakai. Berarti kalau yang bagian positif berarti yang kita arsir nih daerah sini ya. Daerah sebelah kiri Y kita arsir semuanya. Nah, sedangkan Y nya yang bagian atas yang kita pakai, berarti yang bagian bawah kita arsir. Nah, kalau sudah begini kelihatan ya daerah penyelesaiannya daerah mana, yaitu daerah yang bersih. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Kita akan tulis daerah penyelesaiannya. Inilah daerah penyelesaian yang kita cari. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimumnya? Nah, kita yang pertama pakai uji titik pojok aja ya. Kita menggunakan uji titik pojok. Nah, titik pojoknya yang mana aja, karena ini himpunan penyelesaiannya. Nih, berarti titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian mana aja nih. Nih. Kemudian yang tengah. Nih, sama 0,0 nih. Ya. Daerah titik yang membatasi aja yang kita cek. Oke. Berarti ada 4 titik. Kita buat tabel dong. Kita mau uji titik pojoknya. Nah, ini sebagai XY nya, ini titiknya ya. Kemudian ini fungsi objektifnya atau fxy nya sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, kita nanti akan masukkan nilainya di sini. Yang pertama di sini ada 0,0 0,0. Kemudian yang kedua ada 4,0. Ya, titik-titiknya ya yang Ibu lingkarin. Ini adalah titik-titik pojoknya. Ini misalkan Ibu kasih titik A, ini titik B, ini C, ini D. Ada 4 titik ya. A, B, C nya
Nah, C-nya belum dicari, D-nya adalah 0,4. Oke, nah. Cara mencari titik C bagaimana? Titik C itu adalah titik potong antara dua garis. Berarti titik C sama dengan perpotongan antara dua garis. Titik potong dua garis. Ya, berarti titik potongnya dari garis 2x ditambah 3y sama dengan 12 dan 2x ditambah y sama dengan 8. Kita potongkan seperti biasa ya, pakai eliminasi. Ini biar habis, berarti ini dikurangin, berarti tinggal 2y sama dengan 4. Oke, y-nya berarti ketemu 4 dibagi 2. Y-nya sama dengan 2. Kalau y-nya sudah ketemu, berarti tinggal kita substitusi aja. Ke 2x plus y sama dengan 8, berarti 2x ditambah 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 min 2. X-nya sama dengan 6 dibagi 2. X-nya sama dengan 3. Jadi titik C sama dengan 3,2. Oke, kita pasangkan lagi di sini 3,2. Nah, sekarang kita hitung. Untuk yang 0,0 berarti 500.000 kali 0 ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang yang 4,0 kita masukkan 500.000 kali 4 berarti 2 juta ya. 2 juta ditambah 400.000 kali 0 berarti sama dengan 2 juta. Nah, terus yang ketiga 500.000 kali 3 berarti 1.500.000 ditambah 400.000 kali 2 jadi 800.000. Berarti ini sama dengan 2.300.000. Oke. Nah, kemudian yang terakhir di sini 0 ditambah 4 kali 400.000 berarti 1.600.000. Sama dengan 1.600.000. Nah, kalau sudah ketemu berarti keuntungan maksimum yang diperoleh adalah ini. Nih, ini adalah keuntungan maksimum yang paling besar ya, 2.300.000. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulannya bisa kita simpulkan. Kesimpulan. Jadi, fungsi sasarannya diperoleh fungsi sasaran menjadi maksimum. Fungsi sasaran menjadi maksimum pada titik berapa nak? 3,2 ya, pada titik 3,2 dengan keuntungan maksimum maksimum 2.300.000. Nah, jadi dari sini juga bisa kita simpulkan banyaknya patung Dewi Sri yang dibuat ada 3 buah dan patung Ganesha sebanyak 2 buah untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami bagaimana cara menentukan
penyelesaian dari suatu program linier ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami materi program linier. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.